awal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai belajar dan pembelajaran. Belajar adalah sebuah proses yang ada dalam individu yang berhubungan dengan aktivitas mental individu yang melalui pengalaman atau latihan yang menghasilkan perubahan perilaku berupa pemahaman, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Diknas, pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan tujuan belajar ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Dan ketiga, membentuk sikap. Dalam proses belajar mengajar, pasti tidak akan berjalan dengan mulus. Pasti ada saja permasalahan yang sering terjadi pada saat proses belajar dan mengajar. Karena dalam satu kelas, siswa yang kita ajar memiliki sifat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang disiplin, rajin, pintar, pemalas, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu permasalahan yang sering terjadi pada saat proses belajar dan pembelajaran, yaitu siswa yang memiliki sifat pemalas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari malas. Malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Nah, siswa yang memiliki sifat pemalas tersebut menganggap belajar itu tidak menarik, membosankan, dan sebagainya. Apalagi pada saat guru yang mengajar adalah guru yang tidak disukainya, karena dia menganggap guru tersebut terkesan killer dan metode yang diterapkan terasa membosankan. Rasanya malas sekali untuk buka buku pelajaran, apalagi mengerjakan tugas yang diberikannya, sehingga dia tidak betah berada dalam kelas tersebut dan ingin cepat-cepat mengakhiri pelajaran tersebut. Nah, akibat dari sifat pemalas tersebut, dia mendapatkan nilai yang rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru bisa menerapkan teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme yaitu menekankan pada perubahan perilaku yang dibentuk melalui stimulus dan respon. Nah, cara penerapannya yang pertama, guru memberikan stimulus atau penguatan kepada siswa baik berupa penguatan positif maupun negatif. Misalnya, guru memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berprestasi atau aktif pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, pada saat memulai pembelajaran, mulailah dengan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, sehingga terkesan ramah di hadapan siswa. Selain itu, guru juga bisa mengawali pelajaran dengan memberi apresiasi ataupun metafora sebelum memberikan materi pelajaran ataupun latihan soal, sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru hendaknya menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, sebelum memulai ataupun di sela-sela pembelajaran, guru bisa memberikan ice breaking sehingga siswa terlihat senang dan tidak merasa jenuh. Tidak hanya menggunakan teori behaviorisme, guru juga bisa menggunakan teori-teori yang lainnya ataupun metode-metode yang lain untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Misalnya, pada saat proses belajar mengajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas,
motivasi kepada dirinya sendiri. Buatlah belajar itu menjadi hal yang menyenangkan, tidak membosankan, dan ingatlah tujuan kita untuk belajar itu untuk apa. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun ucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum